Ini IKN belum ada apa-apa. Yang ada itu cuma presiden, mondar-mandir bareng artis. Tambah Agustus nanti kabarnya presiden juga bakal membawa 500 relawannya ke IKN. Bagaimana orang berani letak duit di sana? IKN itu udah bagus kok. Gak ada lawan. Bikinan Pak Jokowi tiada duanya. Meskipun bebanin APBN, ngemis sana ngemis sini, bikin aturan HGU yang ngalah-ngalahin kolonial tuh, bebanin anggaran, intinya tetap top deh. Karena saya percaya itu semua dari videonya Raffi Ahmad. Biasanya nih, orang yang tidak mampu meyakinkan publik pasti akan menyewa influencer, seleb, atau artis untuk mengendorse supaya produknya itu seksi di mata publik. Jadi wajar aja Presiden Jokowi ajak artis ke IKN karena memang beliau tidak mampu meyakinkan publik, apalagi investor. Atau jangan-jangan Presiden Jokowi ini butuh validasi juga ya? Ya kan anak-anak muda sekarang kan lebih dengerin kata-kata influencer kan daripada akademisi, guru besar maupun pakar. Itu juga yang dipelihara rezim ini. Kata Pak Ridwan Kamil kan harus mengikuti target pasar. Jadi memang kalau faktanya masyarakat kita yang tidak sekolah saja di angka 60 jutaan dan yang tidak lulus SD sekitar 30 jutaan, ini data Kemendagri ya, kisaran ya Desember 2022 itu. Artinya politisi kita memberi makan mereka dengan informasi-informasi yang tidak jelas. Jadi nggak ada tuh pikiran supaya orang-orang yang tidak bersekolah ini bisa naik kelas. Minimal kita berharap lah ada pendidikan politik dari pelaku politik. Ya presiden sepertinya memang kelihatan menggunakan cara-cara seperti itu. Membiarkan mereka di level itu, siram pakai bansos sama influencer. Jelas itu bisa menaikkan angka approval rating yang mungkin berguna juga pada saat pilkada nanti. Yang penting suara terbanyak kan? Daripada mengedepankan moralitas sebagai pejabat, mana penting itu? Ternyata kata akhlak itu kayaknya hanya di mesin ATM aja ya. Opini saya, kalau ingin Indonesia maju, Indonesia emas, ya lingkaran setan itu harus diputus sama seseorang yang punya ideolog, sikap dan moralitas yang baik. Kalau tidak, ya bangsa kita terjebak di kekonyolan yang sama. Kayak gitu aja. Jadi buat saya pribadi, penggunaan influencer itu ya bagus-bagus saja, asalkan pada tempatnya. Seperti penyuluhan program. Misalnya kemarin tuh Badan Pangan Nasional punya pikiran kan untuk mengurangi jumlah impor beras. Gimana ya caranya? Pesannya ya masyarakat jangan boros lah pakai berasnya. Nah itu bisa tuh pakai influencer ngajak masyarakat untuk mencoba alternatif lain selain beras. Ada fungsinya gitu. Kalau foto presiden di pematang sawah jelas tak berfungsi, tetap impor kok. Atau misalnya yang lain, Pak Budiari mendorong hapus perjudian online di Indonesia. Gunain deh itu influencer. Tapi kalau influencer hanya digunakan untuk semacam validasi atau glorifikasi, ya elah Pak. Ngapain coba? Ya kita ngebacanya udah gaya apa tuh bahasa anak Gen Z tuh skibidi toilet. By the way, saya matiin rokok dulu ya. Kemarin user Sego Gendol itu, kalau nggak salah namanya ya, ingatin saya. Mudah-mudahan besok tim saya bawain permen korokok itu. Bukan masalah baru dari Konoha. Kami itu membaca semua komentar kalian lah, jadi kita bisa bertukar pikiran juga. Balik lagi, sebenarnya ini kan semua bisa dibaca oleh pihak-pihak yang kritis. Investor yang besar-besar itu kan punya data analisis, intelijennya sendiri. Jadi nggak bisa itu digocek-gocek dengan mulut manis. HGU 190 tahun, apalagi sebatas foto-foto dengan influencer. Itu tidak bisa sembunyikan ketidakpastian hukum. Nggak bisa sembunyikan hilirisasi yang merusak lingkungan. Sembunyikan perilaku korup di balik postingan-postingan influencer itu. Itu semua kebaca.
Apalagi kelihatan jelas inkonsistenan dari leader yang kemarin bicara A, besoknya B. Kalau orang Jawa biasa bilang, esok tempe, sore tele. Investor asing itu selalu memikirkan 3 hal penting, yaitu environmental, social, dan governance. Meskipun dia kapitalis, tapi masih punya moral yang bagus. Itu salah satu alasan juga kenapa Apple dan Tesla memutuskan belum mau melakukan investasi di Indonesia. Karena 3 hal itu pasti jadi pertimbangan dasar. Lagi pula untuk IKN, jangan dibolak-balik paradigmanya. Orang akan menyiapkan modal jika wujudnya udah ada. Anda kan kalau mau jualan di mall, tapi Anda harus lihat dulu kan mallnya seperti apa. Trafficnya bagaimana, lokasinya di mana, baru deh Anda bisa memberi keputusan untuk letak duit di situ atau tidak. Ini IKN belum ada apa-apa. Yang ada itu cuma presiden, mondar-mandir bareng artis. Tambah Agustus nanti kabarnya presiden juga bakal membawa 500 relawannya ke IKN. Bagaimana orang berani letak duit di sana? Apalagi belum kita ketahui presiden selanjutnya punya kebijakan apa, seperti apa di IKN gitu. Tapi tenang aja Pak Presiden. Bagi rakyat jelata, IKN itu udah bagus kok. Gak ada lawan. Bikinan Pak Jokowi tiada duanya. Meskipun bebanin APBN, ngemis sana ngemis sini, bikin aturan HGU yang ngalah-ngalahin kolonial tuh, bebanin anggaran, intinya tetap top deh. Karena saya percaya itu semua dari videonya Raffi Ahmad. Ya, mudah-mudahan Presiden Jokowi gembira lihat video ini dan bisa tidur tenang di IKN. Karena kemarin saya dengar beliau kesusahan tidur. Ini udah saya kultuskan ya. Harusnya tidur nyenyak dia nih. Ya wes, saya ingin dengar pendapat Anda bagaimana tentang permainan pemerintah lewat influencer ini. Mau pecah kepala saya ini. Konoha. Ampun dah. Sampai jumpa di kekacauan selanjutnya.